Bawa mimpi-mimpi absurd, the palace of dream ya. Jadi imaginary order kita, itu hayalan-hayalan imajinatif kita, rakyat Indonesia, akan menyaksikan sebuah istana negara kerajaan para malaikat-malaikat. Nanti berkumpullah di situ para hantu-hantu, kemudian juga para investor, para oligarki dari pusat, kemudian pindah ke Kaltim. Kemudian kita menyaksikan hilir mudik pesawat para oligarki dan menyaksikan bangunan-bangunan persis kayak di negara Dubai, negara Qatar, negara Timur Tengah. Kebetulan saya pernah semua saya kunjungi negara ini. Itu kan mimpi-mimpi absurdnya Jokowi. Terima kasih Cak Selamat, Bung Faisal Asgaf, Muhammad Hatta yang saya hormati, yang saya banggakan. Tema sore ini adalah tema yang masih tetap seksi dan perlu kita selalu percakapkan, karena ini menyangkut soal rumah tangga dari sebuah negara yang berpenduduk 275 juta, dan ini bukan negara kaleng-kaleng. Dan ruang publik dan perpolitikan nasional sedang dipertontonkan oleh elitisme kekuasaan, oleh kekuasaan istana dan para jaringan mafianya, sehingga rakyat menjadi satu objek dari sebuah kontestasi kekuasaan semata-mata, dan rakyat dalam namanya buying time. Jadi rakyat ini kan sedang menunggu, bukan diamnya rakyat itu rakyat bodoh-bodoh amat atau mengalami silent culture, tetapi menunggu momen kapan Jokowi ini mengalami crackdown sebagaimana Mei 98. Ya, ini persoalan, ini soal timing, Bung Faisal, Bung Muhammad Hatta. Ya, dalam Al-Quran kan sudah jelas, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, bahwa kekuasaan itu akan dipergilirkan, sejarah itu akan selalu bergulir. Ya, Jokowi ini kan sedang menunggu, menghitung detik per detik saja kekuasaan dia. Oleh karena itu, kenapa Jokowi sangat bernafsu sekali mendukung calon presiden boneka. Untuk pertama, untuk menyelamatkan diri dia ketika tidak lagi memiliki kekuasaan. Yang kedua, ada hubungannya soal IKN. Saya sudah ngomong sama Mas Anies Rashid Baswedan. Doa saya di Anies, ente ditakdirkan oleh Allah yang Maha Kuasa menjadi presiden Indonesia, tolong batalkan itu IKN yang nggak jelas itu. Saya udah ngomong sama Mas Anies, panjang lebar saya ngomong, ini nggak benar ini. Ini sebuah proyek tipu-tipu dan menelanjangi hati nurani rakyat Indonesia. Dan kita tidak bisa membiarkan seperti itu. Alasan dasar Jokowi memindahkan IKN kan ingin mengurai kemacetan dan kesemrautan kota Jakarta yang overpopulation itu kan. Itu kan logika pertama. Yang kedua, ingin distribusi ekonomi di negeri ini tidak terkonsentrasi ekonomi di Jakarta atau di Jawa. Tetapi ini lagi-lagi kata Bung Faisal, ini kan omong kosong dan tipu-tipu semua ini. Tapi yang jelas, Jokowi itu ingin meninggalkan sebuah sejarah bahwa Indonesian moving capital city itu pada era saya. Jadi ingin menoreh sebuah sejarah kepada anak bangsa ini, bahwa di zaman Jokowi inilah Indonesia, ibu kota negara dipindahkan ke Kaltim dengan segala risiko. Nah, itu masalahnya. Kemudian rakyat dibawa mimpi-mimpi absurd, the palace of dream ya. Jadi imaginary order kita, itu hayalan-hayalan imajinatif kita, rakyat Indonesia akan menyaksikan sebuah istana negara kerajaan para malaikat-malaikat.
nanti berkumpullah di situ para hantu-hantu, kemudian juga para investor, para oligarki dari pusat, kemudian pindah ke Kaltim, kemudian kita menyaksikan hilir mudik pesawat para oligarki, dan menyaksikan bangunan-bangunan persis kayak di negara Dubai, negara Qatar, negara Timur Tengah. Kebetulan saya pernah semua saya kunjungi negara ini. Itu kan mimpi-mimpi absurdnya Jokowi. Ya, sambil kita duduk manis di sebuah taman Firdaus. Jadi kita ini dibawa sebuah hayalan-hayalan atau imajinasi absurd. Ya, the palace of imagination oleh Presiden Jokowi dan para pendukungnya, bahwa it is time to moving capital city to East Kalimantan. Ini kayaknya satu hal yang nggak bisa ditawar-tawar, bahwa Indonesia harus pindah ibu kota. Kalau negeri ini mau maju, ekonominya bisa merata, dan Jakarta tidak macet lagi. Saya kira ini tidak memiliki basis argumen akademik yang jelas ini ya. Mungkin Jokowi itu lagi-lagi di kamar mandi, lagi menghayal, keluar dari kamar mandi, dipanggil para pengikut apa namanya dalam Al-Quran disebut wa malaihi wa kubaraihi, para pemimpin dan para orang-orang dekat dia mendiskusikan soal mimpi ini. Jadi rakyat lagi-lagi ini dibawa sebuah mimpi absurd ya. Yang paling menyakitkan adalah Jokowi ini kan mengundang warga negara Singapura untuk pindah ke Kaltim itu ya. Ya. Jadi saya kira hanya otak yang goblok aja saya kira ya. Kok warga negara Singapura diundang jadi warga negara, paling tidak memiliki permanent resident, tinggal di Kaltim. Kemudian di situ mereka menjadi satu warga negara yang memiliki properti yang tidak bisa dimiliki oleh warga lokal. Sama halnya absurdnya dengan pulau palsu yang ada di Jakarta. Mana ada orang kampung yang tinggal di apartemen di Jakarta pulau palsu itu, yang semua kan dari Hong Kong semua ya, Bung Faisal. Ya, kita juga nggak bisa punya apartemen secanggih seperti itu. Jadi sudah sempurna bagaimana kejahatan istana ini memanipulasi semua jargon-jargon politik, memanipulasi struktur emosional rakyat Indonesia tentang sebuah mimpi yang absurd. Ya. IKN ini menjadi satu entry point sebuah perdebatan isu mengenai pilpres. Karena IKN ini sebagai sebuah alat instrumen posisi bergening Pak Jokowi ini harus dilanjutkan, dan yang paling diharapkan melanjutkan IKN ini adalah para presiden boneka yang akan digolkan oleh para oligarki, para mafia oligarki itu, mafia IKN ya. Kalau Jokowi saya kira memang tidak pernah mengagendakan dalam pikiran Jokowi ini bahwa IKN itu akan dilanjutkan oleh Anies Baswedan. Ya paling tidak berharap kepada Presiden Prabowo, Presiden Ganjar, itu saja. Jadi saya kira Mas Anies ini nggak ada dalam file kepalanya Pak Jokowi bahwa IKN itu akan dilanjutkan oleh Mas Anies. Dan saya udah ngomong sama Mas Anies, ini harus Anda bubarkan IKN ini, nggak benar ini. Ini tipu-tipu rakyat ini. Kita nggak perlu IKN. Ya. Kalau ingin membangun perekonomian rakyat di Indonesia, ya tentu kembali kepada soal kebijakan ekonomi yang bisa memihak kepada semua rakyat, tidak seperti sekarang ini kebijakan yang dikendalikan oleh para mafia dan struktur ekonomi berada pada segelintir orang. Para penjahat ekonomi, economic hitman kata saya meminjak istilahnya John Perkins. Ya, para penjahat-penjahat korporatokrasi ini. Jadi bukan alasan memindahkan ibu kota
kalau negeri ini, rakyat ini ingin adil dan sejahtera. Ya, tidak ada lagi akumulasi modal, tidak ada lagi sebuah manusia yang paling super power yang memiliki otoritas, ya, alat-alat produksi ekonomi di tangan di segelintir orang, atau kebijakan-kebijakan ekonomi politik hanya berada di tangan segelintir orang. Ini kan persoalannya ini, kebijakan ekonomi, kebijakan politik itu banyak dikendalikan oleh para kelompok-kelompok mafia-mafia oligarki, para manusia-manusia bangsat di negeri ini yang katanya tadi ada 14.000 orang itu. Inilah yang mengendalikan rakyat Indonesia, dikendalikan oleh hanya segelintir orang. Ya, bagaimana kita bicara soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Struktur kekuasaan ekonomi sudah dikendalikan oleh segelintir orang, alat-alat produksi, sumber-sumber kebijakan politik itu di tangan segelintir orang, dan negara menjadi tersandra, negara menjadi impotensi. Nah, negara ini semakin weak, semakin lemah, state weak. Negara ini menjadi sekedar menjadi komparador, menjadi kacung dari sebuah mesin oligarki global. Ya, para pialang-pialang internasional dan Pak Jokowi ini sedang membuka lapak. You are welcome. Tapi ndalala, celakanya nggak ada orang yang ingin berinvestasi, ya. Tidak ada orang berinvestasi karena ini tidak menarik ini. Ya, bicara soal IKN, ya, tidak menarik. Jadi Bung Faisal Assegaf, Bung Muhammad Hatta, ini problem kita. Negara ini sudah dijual oleh rezim sekarang ini, dijual kepada para investor asing, dan atas nama investasi negara akan mendapatkan sumber pendapatan ekonomi. Di mana rumusnya? Terutama negara Indonesia ini kan kaya sumber daya alam ini. Kan ini yang menjadi jualan negara nih. Ya. Jadi negara terlalu besar dan terlalu kaya tapi salah urus. Ibarat rumah tangga Indonesia ini yang memiliki 17.000 pintu, 17.000 pulau, tapi nggak bisa diurus. Karena yang ngurus, tukang ngurusnya ini otaknya otak tipis, kata Rocky Gerung, bukan otak tebal. Nah, kita nih mencari pemimpin yang otaknya tebal. Ya, bukan lahir dari dalam gorong-gorong kayak tikus cucurut itu, kayak Bung Faisal Akbar tadi yang disampaikan. Ini kan masalahnya. Faisal Assegaf bukan Faisal Akbar. Oke, sorry. Faisal Assegaf jadi kayak tikus cucurut itu tiba-tiba muncul, ya. Melihat sebuah rumah besar berpenduduk lebih 200 juta dan sekian ribu pulau dipimpin oleh orang yang tiba-tiba muncul dari sebuah gorong-gorong. Tentu saja, ya, mindset berpikirnya ini, ya levelnya level gorong-gorong juga. Ya, cobalah kita negara ini ada dipimpin kayak Erdogan, ya, dan beberapa negara kayak Nelson Mandela, ya. Kok kita ditakdirkan sebagai bangsa susah amat mencari pemimpin yang memiliki integriti, yang memiliki akhlakul karimah, yang memiliki state of mind rakyat, memiliki kegelisahan rakyat. Yang justru hari ini kita sedang menyaksikan parade libido kekuasaan politik di tengah parade kemiskinan rakyat Indonesia. Di tengah kemiskinan rakyat, di tengah kemiskinan daya beli rakyat, ibu-ibu. Saya tadi ngomong sama istri, uang 100.000 bang, nggak ada harganya lagi di pasar. Jadi di tengah parade kemiskinan, di tengah parade banyaknya orang yang putus kuliah, di tengah parade anak-aaanak yang berisi stunting, di tengah parade banyaknya orang gelandangan yang tidak memiliki rumah, tapi dipertontonkan oleh libido kekuasaan negeri ini, kemaksiatan politik yang didesain oleh istana dengan para pembesar-pembesarnya ini.
Nah, yang paling menyedihkan ngapain orang-orang Cina menjadi tenaga kasar di negeri ini? Saya ini Bung Faisal, Bun pun saya Faisal Asgaf, saya sering ke Morowali, saya sering ke Bombana Selatan di Kendari, menyaksikan bagaimana industri ekstraktif. Tenaga kasar itu orang-orang dari Cina. Ya, apa sih sebetulnya negaranya maunya pemerintah ini? Tenaga kerja kasar aja ngambil dari negara Cina. Celakanya lagi, yang mengawasi IKN ini diambilkan dari tenaga asing. Emangnya orang ITB, UI, UGM itu manusia goblok semua itu. Memangnya nggak ada profesor? Faisal Assegaf, Muhammad Hatta orang yang lebih tahu tentang Kaltim daripada Cina-Cina bangsat badul itu. Ngapain Anda memanggil orang-orang imam? Ini sama dengan penghinaan terhadap institusi universitas negeri ini. Saya sebagai dosen sudah seperempat abad sedih saya melihat pernyataan seperti ini. Seakan-akan dosen-dosen profesor nggak ada gunanya di negeri ini. Bubarkan ITB itu. Bubarkan UI. Bubarkan UGM. Nggak ada gunanya. Ngapain ngambil orang Cina? Itu orang Kalteng, Universitas Munawarman itu banyak sahabat saya, teman saya itu yang profesor hebat-hebat di sana itu. Ada Profesor Aslan, macam-macam profesor. Orang Cina yang nggak tahu apa-apa. Ini sama dengan menghina sebuah institusi universitas. Ini sebuah gambaran bahwa pemerintah kita ini tidak percaya diri melihat output dan profesor yang ada di negeri ini. Oke, IKN ini menjadi barang jualan. Khususnya menjelang pilpres. Nah, bagaimana memutus semua kegenitan politik daripada rejim sekarang ini? Tidak ada pilihan lain. Pilih Anies Baswedan jadi presiden. Itu bagi saya. Orang boleh berbeda pendapat, tapi itu pilih boleh dong, sah dong kita menyatakan aku dukung Anies Baswedan. Boleh dong rakyat Indonesia membeda pilihan. Ini soal rational choice, ini soal pilihan. Boleh dong kita beda pendapat. Dengan rejim ini, aku milih Iki. Aku tidak milih ini. Karena ini lebih kredibel, lebih memiliki kompetensi daripada calon ini. Boleh dong. Ini negara demokrasi. Ya, inilah syahwat kekuasaan yang sedang didesain oleh istana dan rakyat tidak lebih hanya sebuah agregasi kepentingan elektoral, kepentingan pilpres. Yang paling menjadikan adalah institusi demokrasi kita. Apakah itu partai politik, apakah itu MK, apakah itu KPK, apakah itu KPU, dan lain-lainnya. Itu sudah terjebak menjadi bagian sebuah perbanditan politik. Sudah bagian perpanjangan tangan dari sebuah perbanditan politik di negeri ini. Seharusnya lembaga-lembaga demokrasi ini itu harus netral sebagai penyelenggara. Tetapi apa yang beredar beberapa minggu ini, dan itu diucapkan juga oleh Profesor Siti Zuhra dari BRIN, bahwa ada 52 juta ini ada pemilih fiktif. Ada 52 juta data yang tidak bertuan. Bayangkan sebuah negara. Kalau cuma 1.000, 10.000 masih masuk akal. Ini 50 juta lebih. Jadi negara ini di mana sebetulnya? Di dalam mendata jumlah penduduk ini. Ini sengaja atau tidak? Kalau menurut saya, ini salah satu grand strategi. Akal-akalan rejim yang ada ini untuk memenangkan calon presiden boneka. Ya mumpung saya berkuasa, mumpung saya memiliki power, ya saya gunakan kekuasaan ini. Lo mau apa? Ya. Dan alhamdulillah, ya sedikit
agar rakyat ini lega dengan MK memutuskan proporsional terbuka bukan tertutup kan? Ya, ya sebetulnya bagi saya mau tertutup mau terbuka sami mawon sebetulnya. Kalau situasi politik dan perilaku politik seperti ini nggak ada mau tertutup mau terbuka, mau terbuka tertutup, tutup terbuka lagi. Tetapi masalahnya bukan di situ. Adalah soal netralitas penyelenggara demokrasi ini yang sangat jauh sekali. Ya. Saya udah bilang sama Mas Anies Rashid Baswedan, lawan Anda itu bukan Jokowi. Lawan Anda itu bukan Ganjar Pranowo. Lawan Anda itu adalah MK dan mafia-mafia institusi demokrasi. Para mafia-mafia yang berlindung di balik institusi demokrasi. Itu lawan Anda. Dan keculasan-keculasan yang terstruktur mulai dari kecamatan sampai kabupaten, sampai provinsi, sampai nanti ke MK. Ini lawan terberas Anda. Bukan Jokowi, bukan Prabowo. Jadi melawan institusi negara namanya penyelenggara demokrasi. Nah, ini Bung Faisal Assegaf musuh kita. Musuh kita bukan Jokowi. Kasihan Jokowi. Kasihan Ganjar. Ini hanya korban dari sebuah sistem yang tidak karu-karuan di negeri ini. Ini hanya sebuah sistem yang korban. Tetapi ada kekuatan kelompok yang mengendalikan semua ini. Ini semua penumpang gelap. Ya. Dan ini kepentingan bisnis dan politik. Yaitu kepentingan para oligarki. Dan membonceng di era isu-isu demokratisasi. Membonceng, memanfaatkan institusi kekuasaan. Jadi kita ini sebetulnya korban dari sebuah sistem. Ya, dari sebuah mesin sistem oligarki sekarang ini. Celakanya, partai politik tidak care dalam hal ini. Justru menjadi bagian dari perbanditan dan bagian dari kekuasaan oligarki juga. Jadi hampir rakyat ini sebetulnya sudah kehilangan trust, mengalami disappointed. Jadi ada perasaan terhianati oleh situasi seperti sekarang ini. Satu-satunya cara adalah selalu mengkampanyekan rakyat harus cerdas. Ya. Pilihlah calon presiden yang memiliki komitmen moral. Yang tidak ada di negeri ini adalah soal keteladanan sebetulnya. Kalau saya tanya Bung Faisal Assegaf, Muhammad Hatta, siapa sih idola kita di negeri ini? Kalau pada tahun 55 ada Nasrumi, ada Maksum, ada Natsir, ada Mr. Prawoto, ada Mr. Muhammad, ada Saprudin Prawira Negara, ada tokoh-tokoh negarawan yang menjadi idola inspirasi kita anak-anak milenial. Tahun 80-an saya ini kan masih sempat ketemu dengan Natsir, Mr. Saprudin Prawira Negara ketika saya jadi wartawan di Jakarta. Ada idola kebanggaan. Sekarang siapa yang mau kita banggakan? Yang ada maling para perampok semua. Ya. Yang mana kita nih? Kalau saya tanya kepada mahasiswa, anak-anak mahasiswa, siapa idola di negeri ini? Mereka bingung. Oh, idola saya Pak Wahid yang selalu ngomong kritis. Mereka ini kehilangan satu idola di negeri ini. Idola kepemimpinan. Nah, ada sesuatu yang hilang dalam sejarah bangsa ini. Yaitu soal moral politik dan soal kepemimpinan yang tidak ada. Ya, selepas Orde Baru tumbangnya Soeharto, mimpi-mimpi kita ada perubahan struktur kekuasaan dari sistem otoriter ke sistem demokrasi, kan itu. Kita menghayal setinggi-tinggi hayalan. Ada satu keadilan sosial. Tetapi seiring perjalanan waktu, justru demokrasi mengalami kemunduran, mengalami backsliding of demokrasi, kata Profesor Pepensky. Jadi kita mengalami defisit demokrasi, mengalami emergensi demokrasi, mengalami emergensi politik hari ini.
mengalami emergensi moral politik hari ini, Bung Faisal. Oleh karena itu marilah kelompok yang kecil ini